ya sampah ini sebenarnya, ini sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu ya. Bajingan tengik kalian itu ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsat kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana? Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya. Selamat hari Minggu ya buat saudara-saudari saya yang Kristen dan yang sudah melaksanakan ibadah tadi pagi. Teman-teman, saya sangat senang dimana dalam satu video yang saya buat tadi malam dan saya upload tadi pagi-pagi sekali teman-teman sekaliannya sebelum ibadah, tentang berita Agustan yang sekarat ya, bahkan hampir ya dead. Tapi dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, sekalipun dia menghujat kekristenan, menghina kuasa Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus, dan ya banyak yang dia lakukan untuk memojokkan tentang kekristenan, tetapi masih ada pendeta yang datang berkunjung di rumah sakit di mana dia terbaring, dan dia didoakan di sana oleh, dikatakan di sana ada pendeta Daniel dan istri. Teman-teman sekalian, dia meminta maaf, dan tentu saja seperti saya katakan di video tadi pagi, kita memaafkannya karena kita tidak punya hak untuk menghakiminya. Kita hanya bisa meluruskan apa yang diajarkannya yang salah tentang kekristenan, dan apa yang menjadi penghinaannya itu kita hanya meluruskannya saja. Teman-teman sekalian, ada begitu banyak sekali komentar-komentar daripada teman-teman. Saya berterima kasih, saya baca semua, bahkan saya like ya apa yang kalian komen. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas kenapa sih Agustan ini mendapatkan penyakit ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di video pertama, saya katakan bahwa ini ada kaitannya dengan penghujatannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita melihat apa yang disampaikannya dalam cuplikan video yang ada berikut ini. Ini ya sampah ini sebenarnya, ini sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu ya. Bajingan tengik kalian itu ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsat kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya. Memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing ya. Anjing ya kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Ya teman-teman sekalian, itulah videonya lagi yang saya dapatkan dari channelnya sendiri. Ternyata setelah saya cari di channelnya teman-teman sekalian, itu penuh dengan hujatan-hujatan terhadap kekristenan. Terhadap ada sebuah cuplikan video yang diunggahnya. Dia menggunakan sebuah video orang gila, ya, orang gila dari luar negeri kayaknya, yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah jelmaan daripada Tuhan Yesus, dan dia melakukan mujizat-mujizat bohongan teman-teman sekalian. Dia juga pakai kolor saja, dan itu sebabnya Ustadz Agustan ini memanggil kekristenan sebagai bani kolor, ya, bani kolor teman-teman sekalian. Bayangkan tentang kalimat-kalimatnya. Dan di sini teman-teman sekalian, ada satu ya dari teman-teman yang memberikan komentar tadi di video pertama dengan mengatakan bahwasanya orang baik akan mengeluarkan ya hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan orang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Dan ini yang dilakukan oleh Agustan. Dia sudah masuk Islam,
bukan menjadi baik, teman-teman sekalian. Makanya sangat rugi untuk masuk Islam. Berpikirlah 100 kali lipat Anda pikir dulu. Gitu ya. Anda akan menjadi penjahat besar ketika saudara masuk ke agama Islam. Perhatikan mereka para mu'alaf. Donditan, Ahmad Kainama, si Nandar, ya, si Erik, dan juga Agustan ini, Indra Wibowo, Irene Handono, begitu banyak mereka, Yaya Waloni, teman-teman sekalian, yang mereka sampaikan setiap mereka berceramah adalah kebun binatang. Lihat si Agustan tadi itu, tidak ada rem-rem mulutnya, ya. Ya, bajingan tenggik kalian itu. Ya, anjing-anjing gereja kalian itu. Bayangkan teman-teman sekalian. Makanya dia kena teguran. Ini masih teguran kecil-kecilan kok Agustan. Ini masih teguran kecil-kecilan daripada Tuhan. Jika saudara tidak bertobat, maka ada yang lebih besar lagi yang akan kamu derita. Karena Tuhan yang akan menjadi lawan saudara. Kami orang Kristen tidak berbuat apa-apa. Kami tidak perlu demo Anda. Kami tidak perlu memukul Anda, memenjarakan Anda. Tidak perlu buat kami Kristen. Kami nggak ada untungnya. Karena pembalasan bukanlah hak kami, tapi hak Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan dengan Anda. Teman-teman sekalian, mari kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ini tentang penghinaannya terhadap kekristenan. Ya, berikut videonya. Dan saudara, saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat. Ya, jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasi itu. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Katakan, sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Disuruh seperti ular. Wahyu 12 ayat 9. Ular itu gambaran si iblis, ya, si iblis. Jadi disuruh seperti setan, saudara, ya. Disuruh seperti setan. Tulusnya tidak akan pernah terjadi. Lalu 1 Korintus 9 ayat 20 itu diajarkan takiyah, ya, diajarkan pura-pura. Jadi implikasinya apa, saudara? Implikasinya yang pertama, orang-orang Kristen ini sesuai Matius 28 ayat 9, Matius 10 ayat 16, lalu diwujudkan di dalam Wahyu 12 ayat 9, itu adalah gambaran iblis. Jadi ini adalah penyembah-penyembah iblis, ya. Lalu disusul 1 Korintus 9 ayat 20, bagaimana kepura-puraan itu diperbolehkan, ya, asal bisa membawa mereka kepada Kristus. Ya, tentunya ini munafik yang luar biasa. Ya, artinya yang kedua ini, mereka ini tidak lebih dari germo-germo rohani, saudara, yang hanya yang menjual ayat-ayat mereka untuk nafsu, ya, dirahi daripada amanat agung yang tidak berdaya itu. Dan yang ketiga, mereka ini anjing-anjing gereja. Nah, kenapa saya katakan anjing-anjing gereja? Mereka ini buta, mereka ini tuli. Dia membutakan diri dan menulikan diri. Ya, sesungguhnya mereka tidak buta, tidak tuli, tapi membutakan dan menulikan diri untuk melindungi gereja, ya, dari sebuah kebohongan, dari sebuah pembodohan, daripada sebuah fitnah yang keluar dari gereja. Ya, teman-teman sekalian, itulah video-video yang kita sudah tonton daripada Ustadz Agustan ini.
Di mana teman-teman sekalian dia katakan tadi bahwa orang-orang Kristen ini karena ada amanat agung, maka mereka ini sebagai anjing-anjing gereja, ya mereka ini sebagai pemfitnah-pemfitnah, jual ayat dan lain sebagainya. Dia memutarbalikkan tentang amanat agung, ya, dan juga tentang pengutusan murid-murid, di mana murid-murid itu diutus sebagai penginjil-penginjil dan hendaklah menjadi seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan dia hubungkan di dalam kitab Wahyu teman-teman sekalian bahwa ular itu adalah iblis. Ya gitu ya. Dan sehingga dia simpulkan bahwa orang Kristen itu penyembah iblis. Teman-teman sekalian, tentu saja ini dia menafsirkannya, dia memframing dan juga membuat sebuah keputusan sendiri untuk menghina kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita tidak perlu tanya-tanya lagi kenapa Agustan kena ajab Tuhan. Kenapa Agustan sampai sekarat? Semuanya didasari dari apa yang diperbuatnya melalui channel YouTube-nya. Jadi teman-teman sekalian, video kali ini sekian dan nantikan saya di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.